Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketemu lagi di pelajaran PKN. Pada pertemuan minggu kemarin, kalian sudah belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana kedudukan dan fungsi undang-undang yang kemarin dibahas itu berbeda dengan kedudukan dan fungsi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau pembukaan itu yang dibahas hanya pembukaannya saja, tetapi kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yang dipelajari kesatuan utuh dari Undang-Undang Dasar tersebut, mulai dari pembukaan sampai ke batang tubuh. Nah, apa saja kemarin yang dipelajari? Ternyata undang-undang itu mempunyai sifat, ada dua, yaitu sifatnya kaku dan sifatnya fleksibel. Dimana kalau kaku itu dia tidak mudah mengalami perubahan, tetapi kalau fleksibel itu dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Agar kalian nanti bisa memahami pentingnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ini tentunya ini gambar dari sekolah kalian. Dulu kalau masuk sekolah biasanya pukul 6:30, dimana pukul 6:45 itu sudah mulai sholat duha. Kalau kalian telat biasanya apa yang dilakukan? Berdiri di masjid, kemudian mengaji, atau kalau enggak itu konsekuensinya mendapatkan poin. Nah, poin ataupun kalian berdiri di masjid itu adalah konsekuensi dari tindakan kalian yang terlambat. Jadi sekolah ini itu memiliki peraturan. Nah, peraturan ini dibuat kenapa? Peraturan ini dibuat untuk mengatur kehidupan di lingkungan sekolah. Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga dalam lingkungan sekolah. Nah, wujudnya bagaimana? Wujudnya adalah tata tertib. Seperti dulu, misalkan tidak masuk, misalkan terlambat, maka dapat poin 2, gitu. Sehingga peraturan itu dibuat untuk menuju ke disiplin agar masyarakat yang hidup di lingkungan sekolah ini menjadi disiplin. Nah, apakah hanya di sekolah ada peraturan? Tentu tidak. Di negara yang besar, nah seperti di Indonesia, ini juga mempunyai peraturan. Mengapa kok ada peraturan? Sama, yaitu tujuannya adalah untuk membuat masyarakat Indonesia itu menjadi disiplin. Contohnya apa? Tertib berlalu lintas. Nah, coba kalian bayangkan kalau lalu lintas itu tidak tertib, maka yang terjadi adalah banyak kecelakaan. Nah, oleh karena itu diatur agar disiplin. Nah, dari peraturan itu muncullah suatu hukum, di mana hukum ini kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Jadi ini tujuannya dibentuknya hukum agar hidupnya tertib dan teratur. Nah, di mana kehidupan tertib dan teratur ini akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Jadi oleh karena itu suatu negara itu membuat peraturan. Nah, kemudian arti pentingnya apa? Arti pentingnya perundang-undangan yaitu satu, memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
apabila misalkan nih ada korupsi, nah maka kan ada yang menyuap dan ada yang disuap. Nah, ada yang pihak yang dirugikan. Makanya ada kepastian hukum. Kemudian melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Kemudian memberikan rasa keadilan, menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, itu arti pentingnya dari peraturan perundang-undangan. Kemudian kita ke bahasan baru, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah sebagai hukum dasar Indonesia. Dan ia mempunyai makna mendalam bagi bangsa Indonesia, terutama makna historis yang ada di dalamnya. Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak terpisahkan dari peran seluruh bangsa Indonesia yang diwakili para perumus naskah Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Nah, ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dia dapat diubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Di pasal 37 itu mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibutuhkan 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, anak-anak, di mana anggota MPR itu mencakup anggota anggota DPR dan anggota DPD. Ya. Nah, jumlah anggota MPR itu di tahun 2019 sampai 2024. Jadi di tahun sekarang itu sebentar ya. Jumlah anggota MPR-nya itu 711 anggota MPR. Nah, kalau 2/3-nya berarti berapa? Ini dikalikan 2/3. Berarti dihitung dulu. Sebentar. Sekitar 474. Jadi yang harus hadir itu adalah 474, sedangkan yang menyetujui itu sebesar 355 plus 1. Berarti berapa? 356, jadi separuhnya. Ya. Nah, ini ada beberapa kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenapa kok tidak diubah? Nah, karena di dalamnya itu terdapat teks proklamasi, kemudian juga terdapat dasar negara. Nah, kalau anggota legislatif itu mau mengubah pembukaan, maka itu sama aja dengan membubarkan suatu negara, karena kan proklamasinya tidak akan dipakai lagi. Nah, kemudian yang nomor 2, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia itu negaranya dia tuh kesatuan karena terdiri dari banyak-banyak pulau. Kemudian mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Ini maksudnya bahwa kepala pemerintahan dan kepala negaranya seorang presiden.
Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat hal-hal normatif yang akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, di mana tadi lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah MPR. Nah, pada peraturan TAP MPR nomor 9 MPR tahun 99. Nah, ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan yang bisa juga disebut sebagai falsafah negara yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi ya. Sehingga, apabila pembukaan undang-undang diubah, maka kesepakatan awal berdiri negara Indonesia akan hilang. Sehingga dapat membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di bidang politik itu contohnya kerjasama lembaga legislatif, yaitu kinerjanya DPR, kinerjanya MPR. Kemudian kalau di bidang ekonomi itu penerapannya dalam pengelolaan kekayaan negara. Kekayaan negara ini maksudnya adalah sumber daya negara, sumber daya alam, itu juga termasuk kekayaan negara. Kemudian dalam bidang sosial ada pendidikan gratis bagi siswa SD, SMP yang ada di negeri. Kemudian beasiswa bagi siswa kurang mampu di negeri maupun di swasta. Kemudian ada subsidi BBM, subsidi bahan bakar, dan ada BLT yaitu bantuan langsung tunai. Kemudian di bidang budaya itu adalah pengakuan kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal. Contohnya apa? Reok Ponorogo itu kearifan lokal dari Ponorogo. Kemudian kalau karapan sapi itu kalau nggak salah dari Madura. Nah, itu namanya kearifan lokal. Kalau di Nganjuk, menurut kalian apa kearifan lokalnya? Nah, kemudian kalau di bidang pertahanan keamanan, menjaga kedaulatan NKRI itu adalah tugas dari TNI. Jadi dibedakan ya antara TNI dan Polri. Kalau TNI itu tugasnya menjaga kedaulatan negara. Jadi kalau misalkan ada perang nanti yang maju adalah TNI. Sedangkan polisi itu tujuannya adalah untuk mengatur warga negara. Jadi bukan negara tapi warga negaranya biar tertib. Kemudian di bidang hukum, penerapannya yaitu lembaga penegak hukum. Ada apa? Pengadilan, Mahkamah Agung. Itu contoh dari penerapan di bidang hukum. Nah, berikut adalah sikap positifnya, yaitu sikapnya terbuka. Jadi terbuka itu bersikap apa adanya. Kemudian mampu mengatasi masalah, itu yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab. Kemudian menyadari adanya perbedaan dan tidak boleh mempertentangkan perbedaan tersebut, apalagi mengolok-olok yang kaitannya dengan SARA. Kemudian memiliki harapan yang realistis atau sesuai dengan kenyataan dan keadaan. Kemudian menghargai karya bangsa sendiri. Kemudian mau menerima, yaitu sadar dan tunduk patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana sikap positif terhadap konstitusi negara di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau di lingkungan keluarga itu kalian bisa taat dan patuh terhadap orang tua. Kalau di sekolah berarti taat dan patuh terhadap tata tertib. Kemudian kalau di masyarakat yaitu mengikuti contohnya mengikuti kegiatan Karang Taruna, kemudian mengikuti kegiatan kerja bakti. Kalau di bangsa negara berarti menaati peraturan yang berlaku. Contohnya yang paling mudah itu membayar pajak, kemudian peraturan lalu lintas tuh. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga penjelasan kali ini bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.